Episode 102 dengan judul Babak Utama. Pertemuan rahasia tersebut berakhir dengan hasil yang cukup baik di mana New Sashua atau Sekte Bulan Biru akhirnya mau bergabung dengan aliansi. Dengan bergabungnya 4 sekte terbesar, aliansi Jeti lebih kuat apalagi setelah perwakilan klan selaku dari aliran netral menyatakan kesediaannya pada pemerintah. Klan memang tidak sekuat sekte besar, namun kekuatan mereka juga tidak jauh dari itu. Feng Xian sebagai orang yang membentuk aliansi ini bisa tersenyum, puas dengan hasil yang didapatkan. Selama beberapa tahun terakhir, Kaisar itu sudah dibuat kerepotan dengan sekte aliran hitam yang semakin hari semakin berbuat kekacauan. Dulu, meski masih berbuat hal yang sama, sekte aliran hitam tidak bisa semena-mena di dunia persilatan karena sekte aliran putih akan selalu ada untuk menghadang dan mencegahnya. Namun semenjak mereka membuat aliansi gabungan, tingkat kejahatan sekte aliran hitam meningkat secara signifikan. Sekte yang sudah bergabung dengan aliansi akan mendapatkan perlindungan. Jika salah satu diserang, maka sekte aliran hitam yang lain akan ikut bergerak. Hal tersebut membuat sekte aliran putih tidak terlalu berani untuk mencegah kejahatan. Mereka satu-satunya yang bisa menghentikan kultivator aliran hitam saat ini, yaitu dengan membuat aliansi juga. Meski Feng Xian sadar hal ini akan menyebabkan peperangan besar di masa depan, Tetua Ling segera menghadap di depanku. Xiao Piao baru saja memasuki kediamannya sesudah melakukan pertemuan tersebut. Ia langsung memanggil seseorang yang berada di sana untuk menghadap ke arahnya. Tidak berangsur lama, seorang wanita bertudung muncul dan berlutut di depan Xiao Piao. Tetua Ling memenuhi panggilan. Tetua Ling, segera kumpulkan semua anggota yang ada di ibu kota sebanyak yang kau bisa. Hari ini, aku sudah menemukan artefak misterius. Mata Tetua Ling melebar. Patriark sudah menemukan orang yang memegang artefak ke-8. Tidak. Ini berbeda. Artefak yang kumaksud adalah artefak lain yang baru ditemukan. Tetua Ling tersebut jelas sangat terkejut mendengarnya. Yang ia tahu selama ini hanya 8 artefak yang ada di dunia. Artefak lain. Bukankah itu berarti jumlahnya sekarang ada 9? Xiao Piao tersenyum tipis. Sebelumnya, ia juga beranggapan demikian, namun sesudah menghadiri pertemuan rahasia sebelumnya, jelas asumsinya selama ini salah. Xiao Piao lalu menceritakan tentang pembahasan yang mereka diskusikan di istana bersama Kaisar serta yang lain. Selain tentang artefak, Xiao Piao juga menjelaskan rencana yang saat ini sedang dirinya susun. Tetua Ling menelan ludah sambil menghembuskan nafas dingin setelah mendengar semua rencana. Patriark sektenya itu yang sangat besar dan dipenuhi resiko. Patriark ini, Tetua Ling kesulitan mengutarakan keberatannya. Tenang saja. Dalam rencana ini, aku juga akan ikut turun tangan. Kalau kita tidak bisa menghabisi Sashuang, maka setidaknya kita dapat mengambil artefaknya. Mendengar jawaban itu, Tetua Ling merasa sedikit lega meski ia sadar rencananya tetap tidak akan berjalan mudah. Kalau kita berhasil mendapatkan artefak ini, Xiao Piao melanjutkan ucapannya. Sekte kita bisa menjadi yang terkuat di kekaisaran. Menggeser sekte pilar pedang kebenaran yang saat ini menduduki sekte nomor 1 di dunia persilatan. Tetua Ling mengangguk. Ia setuju dengan perkataan Xiao Piao. Dirinya merupakan salah satu kultivator yang sudah merasakan khasiat artefak tersebut. Artefak itu benar-benar membuat perkembangan kultivasi semua orang meningkat tajam. Dalam beberapa bulan saja, sekte api baja telah mengalami kemajuan pesat dengan adanya keberadaan artefak tersebut, di mana semua anggotanya telah banyak yang menerobos. Meski senang dengan fakta mereka sebentar lagi akan memiliki 2 artefak dari New Sashuang, Tetua Ling sadar bahwa rencana ini sebenarnya memiliki resiko besar. Andai mereka gagal membunuh New Sashuang, patriark sekte itu bisa menyebarkan pemberontakan sektenya pada dunia persilatan sebagai pengkhianat. Hal ini akan mengubah pandangan semua orang terhadap sekte api baja selaku salah satu pilar aliran putih terkuat. Tetua Ling meminta izin untuk undur diri karena harus mengumpulkan anggota sekte yang saat ini tersebar di kota Loran. Mereka harus bersiap-siap baik, mental maupun fisik sebelum rencana ini dimulai. Sebelum angkat kaki, Xiao Piao terlebih dulu memberitahu sesuatu yang tak kalah penting pada Tetua Ling. Sebelum ada instruksi dariku, kalian jangan dulu bertindak. Aku akan menyalakan kembang api sebagai tanda agar kalian bergerak. Baik Patriark. Aku dan yang lain akan menunggu perintah dari Anda selanjutnya. Selepas itu, Tetua Ling menghilang dari hadapan Xiao Piao. Sebagian besar anggota sekte api baja sudah ada di ibu kota. Awalnya mereka sedang mencari pemuda yang membawa artefak ke-8, namun rencana ini jadi berubah. Sejak New Sashuang mempunyai artefak tersebut, rencananya
Usai turnamen dan Yu Shuang keluar dari ibu kota, Jiao Piao serta seluruh sektenya akan menyerang patriark sekte bulan biru tersebut dengan cara mengeroyoknya, menghabisi kultivator di alam kaisar. Sangat sulit dilakukan apalagi kultivator tingkat tinggi seperti Niu Shuang. Jika Jiao Piao melawannya sendiri, kalaupun bisa menang, ia akan terluka sangat parah, yang membahayakan nyawanya. Sebab itu, Jiao Piao berniat menyerangnya bersama sektenya. Tentu saja hal ini akan membuat sekte Jiao Piao itu akan menurun drastis. Mungkin hampir sebagian anggota sektenya akan tewas saat mengepung Niu Shuang. Keesokan paginya, turnamen kembali dilanjutkan dan telah masuk ke babak selanjutnya, yaitu babak utama. Para peserta yang lolos di babak eliminasi akan bertarung di babak ini. Para penonton tampak lebih penuh dibandingkan hari kemarin. Bisa dibilang babak utama memang akan cenderung lebih menghibur ditonton, karena peserta yang bertahan pastinya memiliki kemampuan yang tinggi. Liu Yuan sudah duduk di kursi peserta bersama yang lain. Ia memperhatikan kursi penonton yang meningkat drastis sampai suara merdu di sampingnya mengalihkan perhatiannya. Liu Gege, aku harap di babak ini aku tidak bertanding denganmu, ungkap Sooro. Liu Yuan yang mendengarnya langsung tertawa kecil. Kenapa? Bisa saja Rur menang dariku bukan? Dalam pertarungan, hal terduga bisa saja terjadi. Sooro memasang wajah cemberut yang sebenarnya terlihat imut. Liu Gege sedang bercanda bukan? Aku tidak mungkin menang darimu. Liu Yuan hanya tersenyum menanggapinya. Ia kemudian melirik ke atas panggung arena. Di sana, Feng Xian sedang berpidato panjang lebar sebelum turnamen akan dimulai. Pandangan Liu Yuan kembali teralihkan ketika merasakan ada seseorang yang sedang menatapnya. Ketika ia menoleh, Liu Yuan langsung tersenyum pahit. Seseorang tersebut yang tak lain adalah Gong Lian yang tengah duduk di kursi podiumnya. Dia dengan terang-terangan menatap Liu Yuan cukup lama. Liu Yuan menggaruk tengkuk lehernya, memilih pura-pura tidak menyadari tatapan perempuan itu. Percakapan semalam antar keduanya masih teringat di benak Liu Yuan dan ia tidak tahu harus bersikap seperti apa padanya. Liu Yuan jelas tidak nyaman ditatap lama meski ia berusaha bersikap setenang mungkin. Tapi untungnya Feng Xian akhirnya menyudahi pidatonya. Episode 103 dengan judul Babak Utama 2. Dalam pidatonya, selain berbasa-basi menyambut pembukaan turnamen, Feng Xian juga menjelaskan bahwa dalam babak utama ini, seorang peserta yang memenangkan pertandingan akan bertarung sebanyak 2 kali sampai turnamen tiba di sesi pendelapan final. Bisa dikatakan turnamen kekaisaran hanya bisa berlangsung selama 3 hari saja. Hal ini sebenarnya di luar perkiraan panitia, karena awalnya mereka sempat berpikir turnamen ini berlangsung paling lama seminggu. Hal itu disebabkan karena babak eliminasi yang berlangsung lebih cepat dari seharusnya, di mana banyak peserta memilih menyerah ketika melawan kultivator berbakat sebelum bertanding. Wasit yang merupakan kultivator alam, Kaisar sudah menaiki panggung usai Feng Xian mengundurkan diri. Sama seperti babak sebelumnya, peserta akan diacak sedemikian rupa untuk siapa bertanding dengan siapa. Kebetulan saja, yang bertanding pertama kali di babak utama ini adalah nomor yang dimiliki Liu Yuan, dan yang mengejutkannya lagi adalah nama yang menjadi lawan pemuda itu. Liu Yuan mengerutkan dahi di balik topengnya lalu memandang Gong Lian di kursi podium. Ia yakin pertandingan ini terlalu kebetulan dan pasti berhubungan dengan perempuan tersebut. Lawan yang menjadi lawan Liu Yuan saat ini yang tak lain putri dari Gong Lian itu sendiri, yaitu Gong Yuyin. Gong Lian melebarkan senyum di balik cadarnya. Bisa dikatakan perempuan ahli ilusi itu sudah menunggu pertandingan ini semalaman suntuk. Ini benar-benar akan menjadi pertandingan yang menarik. Kultivator bertopeng melawan kultivator bertopeng juga. Kira-kira siapa di antara mereka yang menang? Jika aku tidak melihat pria bertopeng itu mengalahkan Ma Hong, mungkin aku akan berpikir dia akan kalah dari Gong Yuyin. Tapi sepertinya situasi jelas tidak sesederhana demikian. Benar. Baik kedua-duanya memiliki kemampuan yang tinggi. Aku ingin lihat siapa di antara mereka yang menang. Pria bertopeng yang memiliki kekuatan es itu, atau Gong Yuyin yang ahli ilusi dan pedang. Para penonton tampak riuh menyambut pertandingan ini. Aksi Liu Yuan yang menguasai elemen es sebelumnya sudah menarik perhatian semua orang, dan kini ditambah lawannya adalah gadis tercantik nomor 1 di kekaisaran. Maka lengkap. Sudah kehebohan mereka, tidak hanya para penonton tetapi para peserta bahkan 4 jagoan yang hadir juga ikut merasa tertarik. Liu Yuan tersenyum tipis lalu memandang ke arah Gong Lian yang tersenyum penuh makna padanya. Jelas-jelas pertandingan ini sudah diatur oleh wanita tersebut. Liu Yuan tidak punya pilihan. Ia mulai menaiki panggung bersamaan dengan
Gong Yuyin berada di sisi lainnya. Liu Yuwen, kultivator tanpa sekte. Liu Yuwen memberikan hormatnya pada gadis itu. Gong Yuyin dari sekte nada kehidupan. Gong Yuyin melakukan hal serupa. Wasit menengahi keduanya, memberikan pengertian serta peringatan. Seperti sebelum-sebelumnya pada para peserta sebelum bertanding. Ketika keduanya sama-sama mengangguk dan mengambil jarak beberapa langkah, wasit lalu meniupkan peluitnya. Gong Yuyin tanpa basa-basi sudah mengeluarkan pusaka hijaunya dari sarung lalu menghunuskan ke arah Liu Yuwen. Bertepatan suara peluit berhenti. Belasan ular tercipta dari ujung pedang gadis tersebut, lalu bergerak cepat menerjang Liu Yuwen. Liu Yuwen ingin sekali menebas ular-ular itu, namun ia membutuhkan waktu untuk menciptakan pedang dari elemen esnya. Sehingga yang bisa Liu Yuwen lakukan adalah menghindar. Ular itu seperti hidup. Meski Liu Yuwen berhasil menghindari beberapa dari mereka, namun sebagian lainnya berhasil meliuk dan menyentuh tubuh pemuda itu. Dalam waktu singkat, binatang melata tersebut melilit Liu Yuwen hingga tidak bisa bergerak. Gadis ini ingin menyelesaikan pertandingannya dalam sekali serangan. Liu Yuwen bisa melihat wanita bertopeng yang bernama Gong Yuyin itu sedang mempersiapkan serangan terbaiknya. Ketika Liu Yuwen tidak bergerak karena lilitan ular, Gong Yuyin mempersempit jarak antara keduanya sambil mengayunkan pedangnya. Liu Yuwen tersenyum tipis lalu mengalirkan di ke kakinya sebelum merubahnya menjadi energi Elemental Es Seni Raja Es. Liu Yuwen menghentakkan kakinya ke lantai, seketika itu juga duri-duri es mencuat dari bawah dan menghadang pergerakan Gong Yuyin yang hendak menghampirinya. Gong Yuyin terkejut dan refleks menjauh dari duri-duri es yang hampir melukai tubuhnya tersebut, namun dirinya sedikit terlambat. Salah satu duri es berhasil menggores sedikit bagian topengnya. Gong Yuyin melihat goresan kecil dari topengnya. Ia sedikit panik karena khawatir topeng itu rusak sehingga memperlihatkan wajahnya. Gong Yuyin kemudian melihat di arah Liu Yuwen yang kini sudah membebaskan diri dari ular ilusi yang dirinya gunakan. Ilusinya cukup lumayan. Dia bisa memanipulasi pikiranku dengan kemampuan ilusinya. Liu Yuwen sebenarnya berdecak kagum pada keahlian Gong Yuyin. Di usia 15 tahun, gadis itu benar-benar telah mahir menggunakan jurus ilusi. Ilusi diberi beberapa tingkatan. Yang paling bawah adalah ilusi yang menipu mata, sementara di tingkatan selanjutnya adalah ilusi yang memanipulasi pikiran. Ilusi pikiran ini bisa membuat lawannya mengalami delusi. Contohnya seperti ular tadi. Liu Yuwen sebenarnya tidak terlilit ular sungguhan, namun karena otaknya menganggap demikian sehingga ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, padahal otak adalah organ kompleks yang mengendalikan seluruh tubuh manusia. Jika bukan karena kekuatan jiwanya sudah terlatih di kehidupan pertamanya, Liu Yuwen tidak mungkin bisa melihat semua ilusi itu. Liu Yuwen menatap Gong Yuyin yang kini terlihat waspada terhadapnya. Ia kemudian bergerak. Kali ini memilih maju lebih dulu sambil membentuk pedang es dari tangan kirinya. Pedang es Liu Yuwen terayun lalu berbenturan dengan pusaka Gong Yuyin. Keduanya kemudian bertukar serangan menggunakan kemampuan pedang masing-masing. Mungkin pemuda bertopeng itu menganggap bahwa menyerang putrimu dari jarak dekat adalah pilihan yang tepat, mengingat dia hanya seorang ahli ilusi. Bukankah kau sudah mengajari anakmu teknik pedang terbaikmu, Nona Gong? Niu Sashua memandang perempuan bercadar di sampingnya. Maksudmu teknik pedang aliran air? Gong Lian tersenyum tipis. Aku cukup percaya diri terhadap kemampuan pedang Yiner, namun untuk saat ini aku tidak yakin dia sanggup mengalahkan kemampuan pedang pemuda bertopeng itu. Niu Sashua mengangkat alisnya, tampak tidak mengerti. Bukankah teknik pedang yang kau ciptakan adalah teknik pedang terbaik kedua setelah ilmu pedang dari pilar pedang kebenaran? Kenapa kau begitu merendah? Aku bukan merendah, tetapi hanya mengetahui kenyataannya, Patriark Niu. Gong Lian menggelengkan kepalanya pelan. Ia sudah melihat kemampuan pedang Liu Yuwen kemarin malam, dan ia yakin teknik apapun yang pemuda itu gunakan, Gong Lian belum pernah melihat teknik pedang setinggi itu di dunia persilatan sebelumnya. Gong Lian kemudian menatap Gong Yuyin dan Liu Yuwen yang masih terus bertukar serangan. Meski tampak kemampuan pedang keduanya berimbang, namun mereka yang ahli akan menemukan ketidakseimbangan dari pertarungan tersebut. Kenapa dia tidak menggunakan teknik pedang kemarin malam? Dia bisa mengalahkan Yiner dalam sekali serangannya. Gong Lian tidak memahami. Sebenarnya ia ingin melihat jurus pedang Liu Yuwen sebelumnya, tetapi sepertinya pemuda itu memang sengaja tidak mau menggunakannya. Episode 104 dengan judul Babak Utama 3. Liu Yuwen sudah mengetahui selain wanita yang menjadi lawannya saat ini terkenal karena teknik ilusinya, dia juga memiliki kemampuan yang tinggi terhadap seni berpedang.
Terlihat dari pedangnya yang memiliki kualitas pusaka nirvana, informasi ini bukan lagi sebagai rahasia mengingat. Gong Yuyin cukup terkenal di dunia persilatan. Liu Yuwen bisa saja mengungguli kemampuan berpedang gadis itu, namun ia tidak bisa melakukannya karena itu dapat menarik perhatian. Sehingga satu-satunya cara agar Liu Yuwen tidak terlalu mencolok yaitu dengan perlahan-lahan menekan Gong Yuyin. Gong Yuyin di sisi lain merasa terkejut. Andai seseorang bisa melihat ekspresi di balik topengnya, mereka akan menemukan wajah yang terpana terhadap kemampuan lawannya. Teknik pedang Gong Yuyin terkenal karena pola serangan pedangnya yang saling terhubung seperti air mengalir. Gong Yuyin sudah menggunakan segenap kemampuannya, namun ia tidak percaya. Teknik kebanggaannya tidak berdampak besar pada Liu Yuwen, bahkan perlahan-lahan pemuda itu mengungguli pertarungannya. Ini tidak bisa dipercaya. Kemampuan pedang pemuda bertopeng itu juga sangat tinggi. Bagaimana dia bisa melakukannya? Teknik pedang aliran air seharusnya bisa membuat Gong Yuyin menang dalam pertarungan ini. Tidak hanya pemuda bertopeng itu belum terluka setelah menghadapi pedang Gong Yuyin, tetapi bahkan dirinya mampu menyainginya. Para penonton tampak begitu takjub. Kemampuan pedang Liu Yuwen di luar perkiraan mereka karena berpikir pemuda itu hanya bisa menggunakan elemen esnya saja. Nyatanya Liu Yuwen mampu menandingi pedang gadis tersebut. Bagaimana dia bisa membaca setiap seranganku? Gong Yuyin merasa tidak percaya ketika Liu Yuwen seolah bisa melihat semua serangannya. Teknik pedang aliran air memang sudah terkenal di dunia persilatan, namun sebenarnya teknik ini memiliki gerakan yang sulit dibaca jika menghadapinya langsung. Gong Yuyin bisa melihat Liu Yuwen seperti sudah menebak gerakan pedang yang akan dilakukannya. Tidak peduli ia menggunakan gerakan tipuan, pemuda itu mampu menebak bagian serangan mana yang menjadi incarannya. Merasa tidak akan menang, bahkan mungkin kalah beradu pedang dengan Liu Yuwen. Gong Yuyin menggunakan cara berbeda untuk menyerang pemuda itu. Secara tiba-tiba, Gong Yuyin kembali melepaskan belasan ular yang keluar di balik gaunnya. Pedang es Liu Yuwen bergerak cepat dan menghabisi ular-ular yang hendak mematuknya tersebut. Bersamaan dengan Liu Yuwen membunuh ular terakhir, Gong Yuyin mendadak sudah 2 langkah di dekatnya sambil mengayunkan pedangnya. Liu Yuwen refleks memberikan serangan tusukan pada bagian perut gadis itu, namun secara tiba-tiba, tubuh Gong Yuyin meledak dan berubah menjadi ratusan kupu-kupu. Kau sepertinya benar-benar mengajarkan ilmu ilusimu padanya. Jiao Piao berdecak pelan. Tentu saja, sebagai ibunya aku ingin dia menguasai seluruh bela diriku. Aku tidak membiarkan Yiner punya cukup ruang untuk belajar ilmu silat lain termasuk dari ayahnya. Gong Lian tersenyum sinis pada Jiao Piao. Jiao Piao mendengus kesal, tidak berkomentar lebih jauh ketika Gong Lian membahas suaminya. Niu Sashuang tersenyum canggung mendengar percakapan tersebut. Ia mengetahui dahulu Jiao Piao jatuh hati pada Gong Lian, namun gadis itu menolaknya dan memilih pria lain yang kini merupakan ayah kandung dari Gong Yuyin. Pandangan Liu Yuwen sedikit terganggu dengan ratusan kupu-kupu biru yang bergerak memutari dirinya. Liu Yuwen menghela nafas pelan. Harus ia akui, ilusi yang gadis ini gunakan cukup membuatnya sedikit terganggu. Kupu-kupu itu kemudian berubah menjadi debu setelah beberapa detik lamanya. Di waktu yang bersamaan Liu Yuwen menemukan dirinya sudah berada di dalam kepungan. Ada belasan Gong Yuyin yang tercipta dan kini mengelilingi Liu Yuwen. Berbeda dengan peserta sebelumnya, ilusi yang digunakan gadis itu terlihat lebih nyata, termasuk bayangannya. Gong Yuyin tidak menunggu waktu. Belasan dirinya langsung bergerak bersamaan menyerang pemuda tersebut. Liu Yuwen menciptakan pedang es di satu tangannya lagi lalu menghadapi belasan Gong Yuyin. Dengan kedua pedang di tangan, ia menghancurkan setiap tubuh ilusi gadis itu satu persatu. Satu tebasan cukup membuat tubuh Gong Yuyin berubah menjadi butiran cahaya. Dalam waktu singkat ia sudah menghabisi hampir dari separuhnya. Walau Gong Yuyin menyerbu Liu Yuwen dari segala arah, nyatanya 2 pedang es Liu Yuwen mampu menghadapi mereka sekaligus menyerang balik. Gong Lian menggelengkan kepala menyaksikan kejadian tersebut. Dari mana dia mendapatkan pemuda seberbakat ini? Aku tidak percaya ada kultivator sepertinya di dunia persilatan. Gong Lian menghela nafas. Ia bisa melihat meski putrinya sudah menggunakan seluruh kemampuannya, Gong Yuyin masih belum cukup untuk membuat Liu Yuwen menggunakan kekuatan yang sesungguhnya. Perlahan tapi pasti tubuh Gong Yuyin hancur hingga menyisakan satu tubuh yang terakhir. Para penonton berpikir bahwa Gong Yuyin yang tersisa merupakan tubuh aslinya, namun setelah Liu Yuwen memberikan luka padanya, tubuh itu langsung berubah menjadi butiran cahaya seperti yang lain. Para penonton dan peserta keheranan dengan apa yang terjadi. Sekarang di panggung arena hanya menyisakan Liu Yuwen seorang sementara. Gong Yuyin sudah tidak terlihat lagi.
Liu Yuwen tertawa kecil namun tidak ada yang melihat reaksinya, karena wajahnya tertutup topeng. Ia kemudian mengayunkan salah satu pedangnya ke arah bayangannya. Sebelum pedang Liu Yuwen mengenai targetnya, tiba-tiba bayangannya bergerak dan memisahkan diri darinya. Saat itulah Gong Yuyin muncul kembali dari bayangan. Bergerak tersebut, ekspresi Gong Yuyin dipenuhi keterkejutan. Andai seseorang bisa melihat wajah di balik topengnya, gadis itu tidak percaya trik yang dia pikir dapat membuatnya juara di turnamen ini bisa diketahui Liu Yuwen dengan mudah. Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Gong Yuyin tidak bisa menahan diri lagi untuk bertanya. Liu Yuwen tersenyum tipis. Andai gadis itu mengetahui bahwa ilusinya sejak awal tidak berpengaruh padanya, mungkin ia akan berpikir 2 kali menggunakan kemampuannya. Jika ilusi ibunya saja bisa dilihat oleh Liu Yuwen, apalagi Gong Yuyin yang masih dalam tahap pembelajaran. Liu Yuwen tidak menjawab pertanyaan gadis itu, melainkan langsung mempersempit jarak dan memainkan pedangnya. Kali ini Liu Yuwen tidak memberikan waktu untuk Gong Yuyin mengambil nafas apalagi menggunakan trik ilusinya. Ia menyerang gadis tersebut secara bertubi-tubi. Gong Yuyin hanya bisa bertahan. Ia sendiri sudah kesulitan melawan Liu Yuwen dengan 1 pedang dan kini dengan 2 pedang es di tangan. Ia kesulitan mempertahankan ketenangannya lagi. Dalam beberapa jurus saja, pedang Liu Yuwen sudah memberikan goresan pada tubuhnya. Gong Yuyin menggigit bibirnya. Ia tidak percaya akan kalah secepat ini dalam turnamen padahal sebelumnya. Kalau tidak menjadi juara, setidaknya dirinya bisa sampai di babak semifinal. Di sisi lain wasit pertandingan bisa melihat Gong Yuyin sudah dalam kondisi terpojok. Ia mengetahui gadis itu akan kalah namun karena Gong Yuyin belum menyatakan kekalahannya, membuat wasit tidak bisa berbuat apa-apa. Liu Yuwen melihat Gong Yuyin sepertinya enggan untuk menyerah meski sudah mendapatkan banyak luka. Akhirnya ia mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga, membuat pusaka gadis itu terlepas dari tangannya. Pedang es Liu Yuwen kemudian terarah pada tenggorokan Gong Yuyin dan berhenti 2 cm darinya. Aku menyerah. Gong Yuyin mengangkat tangannya. Jika ini pertarungan langsung, dirinya mungkin sudah mati di tangan Liu Yuwen. Episode 105 dengan judul Babak Utama 4. Penyerahan Gong Yuyin cukup mengejutkan semua orang yang menonton. Pasalnya gadis yang didambakan akan menjadi calon juara tersebut kalah di awal-awal turnamen. Setidaknya kalau Gong Yuyin gugur, hanya ada 1 peserta yang berpotensi mengalahkannya yaitu Guo Yu. Sosok generasi muda yang dikatakan paling jenius di era ini. Tidak mereka sangka, gadis yang dijuluki wanita tercantik tersebut justru bisa kalah oleh pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya. Liu Yuwen tersenyum sebelum menarik pedang esnya. Ketika ia melepaskan genggaman tangannya, pedang es berubah menjadi serbuk biru. Wasit tidak bisa menunggu lagi dan langsung mengumumkan pemenangnya. Banyak peserta yang menekuk wajahnya ketika mengetahui Liu Yuwen yang jadi pemenang dalam pertandingan ini salah. Satunya adalah Guo Yu. Guo Yu mengepal tangannya keras. Dalam turnamen ini, ia berencana ingin memberi kesan pada Gong Yuyin setelah ia mengirimkan surat lamaran pada gadis itu. Jika Guo Yu bertarung dengan Gong Yuyin dan ia memenangkan pertandingannya, ada kemungkinan besar gadis tercantik tersebut jatuh hati atau setidaknya menaruh perhatian padanya. Karena Guo Yu berpikir, hanya dirinya lah yang pantas bersama Gong Yuyin. Kini kesempatan tersebut sudah hilang dan satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah mengalahkan Liu Yuwen. Kurasa dia yang akan menjadi juara di turnamen ini. Niu Sashuang menggelengkan kepalanya. Fike, mengalahkan putrimu saja dia mudah melakukannya. Apalagi peserta yang lain. Gong Lian tidak membantah pernyataan tersebut. Begitu juga dengan Jiao Piao dan Yelin Hua. Menurut 4 jagoan tersebut, meski elemen es Liu Yuwen bukan sesuatu yang istimewa di dunia persilatan, namun pengalaman bertarung pemuda itu terlalu tinggi untuk seusianya. Bisa dilihat ketika Liu Yuwen menghadapi ilusi Gong Yuyin. Pemuda itu masih tenang bahkan ketika sedang dililit ular dan menghadapi belasan tubuh ilusi lawannya. Jika itu peserta lain, mereka setidaknya akan menunjukkan kepanikan atau kehilangan ketenangannya. Namun, Liu Yuwen justru bereaksi berbeda. Dirinya masih bisa terlihat tenang serta sanggup mengatasi setiap keadaan. Bagaimana tanggapanmu Nona Ye? Kau tidak banyak bicara di turnamen ini. Go Yu, murid terbaik sektemu kemungkinan akan kalah oleh pemuda bertopeng itu. Tanya Niu Sashuang, kultivator alam kaisar. Umumnya memiliki pengalaman bertarung yang panjang, sehingga mereka bisa melihat potensi besar. Liu Yuwen meski pemuda itu tidak mengerahkan semua kekuatannya di sini. Tidak ada yang perlu harus kukatakan. Ini hanyalah turnamen. Menang atau tidaknya sekte kami tidak akan berpengaruh pada dunia persilatan. Yelin Hua angkat bicara. Niu Sashuang tersenyum canggung.
Meski ia mengenal wanita tersebut, namun hubungan keduanya tidak bisa dibilang akrab, bahkan seperti orang asing. Niu Sashuang tidak berbicara lebih banyak karena perhatiannya tertuju oleh pertandingan berikutnya yang sedang terjadi di panggung arena. Liu Gege, kau terlihat sangat hebat tadi. Soro bertepuk tangan pelan saat Liu Yuwen duduk di sampingnya kembali. Terima kasih, Rur. Aku hanya sedikit beruntung. Jangan merendah, Liu Gege. Tidak ada yang menganggapmu beruntung di pertandingan sebelumnya. Soro memasang wajah cemberut. Liu Yuwen tersenyum canggung lalu mengelus pucuk kepala gadis itu. Matanya sempat melirik ke kursi Gong Yuyin yang saat ini gadis itu juga sedang menatap ke arahnya. Perasaan Gong Yuyin campur aduk. Ia sama tidak menduganya seperti yang lain akan kalah oleh seseorang yang tidak dikenal di dunia persilatan. Hal ini membuat Gong Yuyin bertanya-tanya tentang identitas Liu Yuwen yang sebenarnya. Pertandingan kembali dilanjutkan dengan peserta dari klan melawan peserta dari sekte menengah. Di babak utama, setiap peserta cenderung bertarung lebih sengit dibandingkan saat di babak eliminasi. Meski tidak sesengit Liu Yuwen dan Gong Yuyin sebelumnya, pertandingan berikutnya setidaknya masih bisa dinikmati. Satu persatu kontestan mulai berguguran, disusul oleh mereka yang berhasil ke babak selanjutnya. Di pertandingan ke-8 tiba-tiba para penonton bergemuruh. Liu Yuwen tidak terlalu aneh dengan kejadian ini karena menandakan yang akan tampil selanjutnya adalah generasi muda yang sudah terkenal di dunia persilatan. Benar saja. Seseorang yang naik ke atas panggung ternyata adalah Guoyu, seorang yang dijuluki kultivator muda paling jenius yang pernah ada. Guoyu yang berasal dari sekte terkuat, aliran putih, cukup dikagumi banyak orang terutama pada gadis-gadis. Terlepas dari bakatnya, wajah Guoyu memang sangat tampan. Yang menjadi lawan Guoyu merupakan anggota dari sekte bulan biru yang bernama Ma Huang. Aku tidak menduga Huanger akan langsung berhadapan dengan dia. Niu Sashuang tertawa kecil. Ini murid langsungmu juga. Apa kau takut dia kalah lebih awal? Jiao Piao menautkan alisnya. Takut kalah? Niu Sashuang justru tertawa. Aku tidak menjamin kemenangan Huanger, tapi aku pastikan ada peluang untuk dia memenangkan pertandingan ini. Jiao Piao mengerutkan dahi terhadap reaksi patriark sekte itu. Bahkan Yelin Hua juga tidak abai terhadap perkataan Niu Sashuang barusan. Ma Huang dari sekte bulan biru. Ma Huang memperkenalkan dirinya pada lawannya, Guoyu, sekte pilar pedang kebenaran. Guoyu memberikan hormatnya. Para penonton tampak sudah tidak sabar lagi. Mereka telah lama ingin menyaksikan Guoyu tampil dan menunjukkan kemampuan pedangnya karena di babak sebelumnya pria itu sudah dulu menang sebelum bertanding karena lawannya lebih dulu menyerah. Peluit wasit sudah dibunyikan beberapa detik lalu tetapi keduanya belum ada yang bergerak dari tempatnya. Margamu Ma, apa kau memiliki hubungan darah dengan Ma Hong? Guoyu memiringkan kepalanya. Ia cukup tertarik dengan marga lawannya. Ya, Ma Hong adalah saudara kembarku. Kembar? Guoyu cukup terkejut dengan fakta tersebut. Aku baru mengetahui Ma Hong mempunyai saudara kembar. Ma Huang memang memiliki fisik yang tinggi dan berotot keras seperti Ma Hong, namun wajah keduanya tidak sama. Sebagai seseorang yang berada satu generasi dengannya, Guoyu cukup mengenal Ma Hong setidaknya untuk identitas dan kemampuannya. Percakapan Guoyu dan Ma Huang sangat pelan sehingga hanya keduanya yang bisa mendengarnya. Namun tidak bagi kultivator alam kaisar yang cenderung memiliki indera yang lebih tajam. Ma Hong mempunyai kembaran. Jiao Piao mengelus janggutnya. Ia mulai mengerti reaksi Niu Sashuang sebelumnya. Kembar yang tidak identik. Biar ku beritahu satu hal. Ma Huang adalah murid jenius rahasia dari sekte bulan biru. Kemampuannya lebih tinggi dari Ma Hong. Patriark Niu, seharusnya Anda tidak terlalu percaya diri. Kemampuan Guoyu juga tidak bisa dipandang remeh. Gong Lian menanggapi. Niu Sashuang memangut-mangut kepalanya. Bagus. Aku tidak tahu siapa yang akan menang, tapi setidaknya ini bisa menjadi pelajaran bagi keduanya. Ma Huang menjadi lebih dulu yang menyerang. Dalam sekali lompatan, dia sudah tiba di dekat Guoyu dan melepaskan sebuah pukulan. Guoyu dengan cekatan menghindari pukulan tersebut sebelum kemudian menyerang balik menggunakan pedangnya. Tang! Suara benturan terdengar keras ketika pedang Guoyu menyentuh kulit Ma Huang. Suara itu seperti benturan antar besi, teknik perisai besi. Kau juga menguasainya. Guoyu cukup terkejut. Kini ia percaya Ma Huang adalah kembaran Ma Hong. Ma Huang tipe pria yang tidak banyak bicara. Dia kembali melepaskan pukulan. Dari jarak sedekat itu, Guoyu kali ini tak bisa menghindar. Ia menahannya dengan pedang tetapi tubuhnya terdorong beberapa langkah. Guoyu mengerutkan dahi ketika tangannya gemetar menahan pukulan tersebut. Episode 106. Dengan judul, Babak Utama V. Kekuatan fisiknya benar-benar mengerikan seperti saudara Hong.
Aku tak bisa meremehkannya. Pandangan Guoyu menjadi serius. Guoyu tidak berpikir dirinya harus berhadapan dengan peserta yang tak kalah berbakat seperti dirinya. Ia mulai mengalirkan di kepusakanya yang membuat mata pedangnya bersinar kehijauan. Ah, ini dia yang aku ingin lihat. Teknik pedang dari sekte pilar pedang kebenaran. Maksudmu teknik pedang 5 warna bukan? Aku juga sama ingin menyaksikannya. Terakhir kali sekitar 3 tahun yang lalu aku melihat teknik khas sekte tersebut. Kudengar teknik pedang 5 warna adalah teknik pedang terkuat di Kekaisaran Langit Utara. Para penonton menjadi antusias ketika melihat mata pedang Guoyu memancarkan cahaya hijau. Nyatanya teknik pedang pemuda tampan tersebut cukup familiar di dunia persilatan. Liu Yuwen juga merasa tertarik setelah mendengar bisik-bisik dari para penonton. Ia ingin tahu sehebat apa teknik pedang tertinggi dari dunia ini. Tanpa ancang-ancang, Guoyu mendekat ke arah Ma Huang dan mulai memainkan teknik pedangnya. Gerakan pedangnya begitu cepat dan tajam, memiliki pola serangan yang rumit serta sulit ditebak. Ma Huang memasang ekspresi kusut. Iya, mengetahui teknik pedang Guoyu bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Keduanya bertukar serangan namun dalam belasan pertukaran jurus saja, Guoyu sudah berhasil mendaratkan beberapa serangan pada tubuhnya. Jika bukan karena teknik perisai besi sebagai pertahanannya, mungkin saat ini Ma Huang sudah dipenuhi luka sayatan. Tebasan pedang Guoyu memang tidak berhasil menggores kulitnya, tapi tetap saja Ma Huang merasakan nyeri yang lumayan. Benar-benar pertahanan tubuh tingkat tinggi. Guoyu menyipitkan matanya. Ia sudah menggunakan segenap kekuatannya, namun hal tersebut belum cukup untuk memberikan setidaknya satu goresan luka pada Ma Huang. Jika pedang 5 warna adalah teknik pedang tertinggi di dunia persilatan, maka teknik perisai besi adalah pertahan nomor 1 di Kekaisaran Langit Utara. Walaupun belum berhasil membuat luka Guoyu tidak berhenti untuk menyerang. Kali ini mata pedangnya yang semula hijau berubah warna menjadi biru. Serangan maupun kecepatannya jadi meningkat signifikan usai perubahan warna tersebut. Dari para penonton, Liu Yuwen mengetahui garis besar teknik pedang milik sekte pilar pedang kebenaran itu. Disebut teknik pedang 5 warna. Bukan tanpa alasan, karena warna pada pedang menunjukkan ukuran kekuatan yang ditimbulkan dalam teknik tersebut. Dimulai dari warna hijau sebagai level pertama dari tekniknya, disusul warna biru setelahnya sebagai level 2, berikutnya warna kuning, ungu, dan terakhir merah sebagai level 5 dan level terakhir. Setiap perubahan warna, maka kekuatan ayunan pedang Guoyu akan semakin cepat dan kuat. Di level kelima, bahkan dikatakan pedangnya mampu menimbulkan percikan api karena gesekan pedang dengan udara di sekitarnya. Semakin lama teknik pedang ini digunakan, maka semakin kuat dan cepat ayunan pedangnya. Liu Yuwen mengelus dagunya. Ia cukup tertarik dengan teknik pedang 5 warna tersebut. Di atas arena, mata Ma Huang sudah tidak bisa lagi mengikuti kecepatan pedang Guoyu yang bergerak cepat. Yang ia lakukan saat ini adalah memfokuskan giang dimiliki pada pertahanan besinya. Tebasan demi tebasan dilakukan Guoyu. Di salah satu tebasan, akhirnya ada ayunan pedangnya yang menerobos kulit besi Ma Huang. Ma Huang melompat mundur sebelum melihat ke arah lukanya. Meski berupa goresan, namun Ma Huang menyadari lukanya akan sangat berpengaruh terhadap pertarungan ini. Dengan cepat Ma Huang mengalirkan Gi untuk menghentikan pendarahan tersebut. Benar-benar teknik pedang yang mengerikan. Tidak mengherankan sekte pilar pedang kebenaran menjadi sekte nomor 1 di dunia persilatan. Niu Sashuang tersenyum tipis. Dirinya sendiri sampai takjub dengan teknik pedang 5 warna yang dilakukan Guoyu. Guoyu hanya bisa sampai ke penguasaan tahap 3 dari teknik ini. Hanya sampai warna pedangnya menjadi kuning. Dia masih perlu banyak belajar. Yelin Hua melirik ke arah Guoyu di atas panggung. Kurasa Huanger akan kalah. Walaupun bisa bertahan cukup lama, namun tidak ada pertahanan terbaik selain menyerang. Niu Sashuang menggelengkan kepala. Apa yang dikatakan Niu Sashuang memang benar adanya. Guoyu kembali mempersempit jarak dan mulai menyerang. Kembali Ma Huang. Ma Huang berusaha memberikan serangan balik dengan kekuatan fisiknya, namun pukulannya tidak sekuat dan secepat seperti pertama kali akibat luka yang dialami. Hal itu membuat Guoyu dapat menghindari semua pukulannya dengan mudah. Beberapa luka lain kembali ditorehkan di tubuh Ma Huang. Teknik perisai besinya mulai tembus saat Guoyu terus-menerus memberikan serangan ke titik yang sama, berulang kali. Pertahananmu memang cukup kuat, tetapi bagaimana dengan ini? Berikutnya mata pedang Guoyu berganti warna menjadi kuning, membuat setiap serangannya meningkat pesat. Tidak hanya memberikan goresan saja, tetapi Guoyu mulai memberikan serangan yang lebih dalam pada tubuh Ma Huang. Berhenti, cukup. Lawanmu sudah tidak sanggup lagi bertarung. Wasit bereaksi keras saat serangan Guoyu mulai melukai Ma Huang lebih serius.
Goyu tidak mendengar peringatan wasit tersebut dan terus memberikan serangan bertubi-tubi pada Ma Huang. Wasit berdecak kesal. Dalam satu gerakan ia muncul di tengah-tengah keduanya, menangkap pedang Goyu yang sedang terayun. Ma Huang bisa bernafas kembali setelah serangan Goyu akhirnya berhenti. Tubuhnya mengalami banyak luka. Wasit buru-buru mengalirkan Yi ke tubuhnya dan membantu menghentikan pendarahan. Apa anggota sektemu memiliki karakter buruk seperti ini, Nona Ye? Niu Sashuang terlihat kesal muridnya dibuat terluka. Seperti itu oleh Goyu. Ye Lin Hua menghela nafas. Tidak bisa membantah kekesalan Niu Sashuang. Ia juga sama tidak sukanya dengan sifat Go Yu yang seperti ini. Wasit Dielina juga tampak kesal pada Goyu. Jika saja dia bukan kultivator alam kaisar yang memiliki banyak Gi, mungkin nyawa Ma Huang bisa tidak dalam bahaya. Karena kehabisan banyak darah. Maaf, aku terlalu gegabah sehingga melukai saudara Ma cukup serius. Goyu meminta maaf namun tidak ada kata-kata penyesalan dalam ucapannya tersebut. Ma Huang murka namun tubuhnya terlalu lemas untuk marah. Ia hanya memberikan tatapan tajam pada pemuda tampan tersebut. Setelah ditangani dengan cukup baik, Ma Huang akhirnya bisa bergerak kembali meski tubuhnya masih terlalu lemas. Wasit kemudian mengumumkan kemenangan. Dari Goyu, para penonton tampak riuh dengan suara tepuk tangan yang melangit. Pertandingan Goyu dan Ma Huang bisa dikatakan cukup menarik seperti pertandingan Liu Yuan dan Gong Yuyin. Para penonton jelas tidak mengetahui keadaan sebenarnya. Hanya 4 jagoan, wasit, serta beberapa orang yang menyadari tabiat buruk Goyu pada Ma Huang. Ada apa Liu Gege? Souro kebingungan melihat Liu Yuan tiba-tiba menghela nafas panjang. Tidak ada, aku hanya berpikir bahwa yang terlihat putih di luar sekalipun tidak serta merta yang di dalamnya juga putih. Souro tampak kebingungan sementara Liu Yuan tidak menjelaskan lebih jauh. Di pertandingan selanjutnya, nama Souro dipanggil oleh wasit. Sampai jumpa dan tunggu kelanjutannya.